Mohon maaf sebelumnya bisa langsung. Ya, silahkan Faizul, Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum dimulai, mohon untuk kepada seluruh partisipan bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu dan memute mic-nya agar acara bisa berjalan secara kondusif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung pada Showcase Portfolio Tim Best Project 2021. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulfanur Firdaus dari kelas 1D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang akan membantu jalannya acara Showcase Portfolio kali ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Dr. Andes Haji D. Wahyudin MPD, dan Ibu Jenita Caturyasari MPD. Yang kami banggakan, mahasiswa UPI Kampus Purwakarta, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkatnya kita dapat berkumpul pada ruang virtual ini untuk sama-sama menyaksikan showcase portofolio Tim Best Project 2021 oleh mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar UPI Kampus Purwakarta. Showcase portofolio ini akan menampilkan 2 kelas yang akan membahas terkait toleransi umat beragama dan misi mewujudkan bangsa yang cerdas. Setiap kelas akan menampilkan 4 topik pembahasan, mulai dari kelompok portofolio pertama mengenai identifikasi masalah, kelompok portofolio kedua mengenai analisis kebijakan alternatif, kelompok portofolio ketiga mengenai kebijakan publik kelas, dan kelompok portofolio keempat mengenai rencana tindakan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara Showcase Portfolio Tim Best Project kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pemaparan yang pertama yaitu dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mengenai toleransi umat beragama yang akan dimoderatori oleh Saudari Tara Fatihah. Waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dede Wahyudin MPD dan Ibu Jenita Caturyasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-teman PGSD 2021 yang sudah hadir pada acara showcase kali ini. Perkenalkan, nama saya Tara Fatihah Rahma selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi showcase PGSD 2021 kelas A dengan tema toleransi antar umat beragama. Baik, sebelum memulai diskusi, berikut saya perkenalkan nama para juru bicara dari kelas A. Yang pertama, Nadia Bersmanhami. Yang kedua, Anggi Rahma Dewi Lestari. Yang ketiga, Alida Zia Fatimah. Lalu ada Syahna Karunia Eka Putri. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok, untuk menghadirkan perdamaian, keamanan, serta kesejahteraan dalam keberagamaan. Perlu menerapkan sikap toleransi, lalu apakah sikap toleransi di Indonesia sudah dapat dilakukan secara menyeluruh? Adakah peran pemerintah untuk mendukung sikap toleransi di Indonesia? Marilah kita simak pemaparan materi dari juru bicara portofolio 1 mengenai identifikasi masalah. Kepada juru bicara portofolio 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik,
Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Dede Wahyudin MPD dan Ibu Jenita Caturyasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nadia Bersmanhani dengan NIM 2100073 selaku juru bicara pertama atau juru bicara dari kelompok 1 mengenai showcase dari kajian kelas 1A Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar. Kelompok 1 diketuai oleh Tilminar Febrianti Puspitasari yang beranggotakan Anissa Maulida, Dona Reza Sudirja, Iknazara Habibina, Indah Amalia Putri, Nadia Bersmanhani, Dina Mardiana, Umiatul Salsabila, Widya Syafakila, Wilda Nurlaila, Yosi Anggia Margaret. Selanjutnya, saya akan memaparkan identifikasi masalah dari yang kami angkat mengenai topik toleran umat beragama. Aduh, jaringan saya. Baik. Baik, saya akan kembali. Ya Allah. Jaringan apa ini? Baik, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Apakah suara saya, teman-teman? Aduh, sebentar ya, jaringan saya. Sudah terdengar, Saudari Nadia. Izin untuk mengganti device ya, teman-teman. Saya lanjutkan kembali pemaparan materi dari kelompok 1. Maaf apabila terkendala tadi. Selanjutnya, saya akan memaparkan identifikasi masalah dari permasalahan yang kami angkat, yaitu mengenai topik toleransi antar umat beragama. Hadirin sekalian, dalam toleransi antar umat beragama sendiri ternyata masih banyak terdapat permasalahan. Dan masalah toleransi tersebut bukan hanya dalam ruang lingkup yang luas, akan tetapi ruang lingkup lingkungan yang sangat dekat dengan kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa yang terjun di dunia pendidikan, yaitu sekolah. Mirisnya, sebagaimana yang kita tahu, seharusnya sekolah menjadi tempat untuk pemahaman mengenai toleransi, akan tetapi malah menjadi tempat adanya masalah mengenai toleransi tersebut. Baik, PDD. Nah, seperti yang kami tampilkan pada layar atau pada PPT, itu adalah salah satu contoh kasus yang adanya pemaksaan atau kewajiban mengenai pemakaian jilbab di siswi di Kota Padang. Bisa teman-teman lihat
Itu salah satu contoh kasusnya ya teman-teman. Alasan mengapa kami angkat kasus ini menjadi contoh masalah dari toleransi antar umat beragama, karena kasus ini kami anggap cukup kontroversial. Dengan bukti yang ditayangkan dari berbagai media massa dan media sosial. Seperti terdapat pada layar, yaitu ada media massa Tempo, media massa bisnis.com, dan terdapat juga di media YouTube. Dalam kasus ini, tentunya sekolah dianggap cenderung gagal dalam menerapkan dan kebinekaan yang mengandung arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, lalu permasalahan toleransi antar umat beragama ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya kurang pemahaman mengenai tentang toleransi itu sendiri. Yang kedua, adanya latar belakang kelompok yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya menghargai perbedaan. Di mana yang kita tahu, apabila seluruh warga Indonesia ataupun bangsa Indonesia memahami mengenai toleransi dan menghargai perbedaan, tentu saja latar belakang dari kelompok yang berbeda tidak akan menjadi suatu permasalahan ataupun tidak akan terjadi kasus intoleransi. Kemudian, mungkin teman-teman sekalian bertanya, lalu di mana letak permasalahan dari kasus yang kami lampirkan? Permasalahannya itu terletak pada kata kewajiban. Yang sebagaimana kita tahu, kewajiban, wajib berarti bersifat memaksa. Dan pemaksaan untuk pemakaian pakaian agama atau jilbab yang identik dengan pakaian agama Islam tentunya tidak sesuai dengan keyakinan individu tersebut. Maka kasus tersebut di dalamnya ada mengandung intoleransi. Ini tentunya bertentangan dengan penggunaan seragam sekolah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014. Permasalahan intoleransi ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Mengapa intoleransi ini berkaitan dengan hak asasi manusia? Karena setiap siswa memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan agamanya masing-masing. Menteri Pendidikan sendiri, Nadiem Makarim, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi. Maka dari itu, topik pembahasan mengenai toleransi antar umat beragama yang dikhususkan dalam dunia pendidikan ini menarik sekali untuk kami angkat menjadi kajian kelas. Apalagi kita sebagian dari kita berasal dari jurusan atau prodi pendidikan guru sekolah dasar yang nantinya insya Allah akan terjun di dunia pendidikan. Tentunya kasus ini memberi hikmah atau gambaran kepada kita agar lebih baik lagi dalam menghargai dan mengedepankan sikap toleransi. Karena apabila permasalahan ini terus-menerus terjadi, ditakutkannya ada timbulnya kesenjangan antar agama dan konflik di lingkungan sekolah. Maka untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir masalah toleransi di Indonesia. Yang kemudian kebijakan-kebijakan tersebut nantinya akan dibahas oleh rekan-rekan saya pada kelompok selanjutnya. Maka dari itu sekian pemaparan mengenai identifikasi masalah yang kami angkat dan dikembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada juru bicara portofolio 1 yang telah memaparkan materinya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh juru bicara portofolio 2 mengenai kebijakan alternatif. Kepada juru bicara portofolio 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Dr. Andes Haji Dede Wahyudin, MPD, serta Ibu Jenita Caturyasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, beserta para hadirin yang saya hormati.
Perkenalkan, saya Anggi Rahma Dewi Lesmana selaku juru bicara dari tim Portofolio 2 yang diketuai oleh Rizky Maulana dengan beranggotakan 1. Eldiana Citra Laksita, 2. Irna Fitri, 3. Irfan Ripai, 5. Khomsanuha Amanatu Rizky, 6. Nur Rahmawati, 7. Oriza Satifah, 8. Nur Fitria, 9. Winda Roscitra, dan yang ke-10 Yesi Agustia. Tim kami mengkaji kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah yang sebelumnya telah dianalisis oleh tim Portofolio 1. Kami telah merangkum beberapa kebijakan tertulis beserta analisis kelebihan dan kekurangannya. Alhasil, kami merumuskan 5 kebijakan yang dapat digunakan sebagai alternatif dari pemecahan masalah tersebut. Seperti yang kita ketahui, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tiap warga negaranya. Peserta didik yang termasuk ke dalam bagian dari masyarakat tentunya memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari negara. Salah satunya dalam hak beragama dan berkeyakinan. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Pasal 29 Undang-Undang Dasar Ayat 1 dan 2 tentang kebebasan beragama. Kelebihan dari dikeluarkannya kebijakan ini diantaranya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama serta kepercayaannya masing-masing, perlindungan dalam beribadah dan berkeyakinan, serta penjaminan perlindungan dari tindak diskriminasi. Namun, kebijakan ini masih memiliki kekurangan, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui undang-undang ini, masih ditemukan kasus diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu di sekolah, juga sikap pihak sekolah yang masih kurang tegas dalam menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya, instansi pendidikan sangat berperan penting dalam penciptaan lingkungan sekolah yang mengindahkan nilai toleransi, mengingat pentingnya penanaman nilai toleransi dalam instansi pendidikan. Maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 tentang penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan adanya kebijakan ini, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis, adil, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, melindungi hak kebebasan beragama dan beribadah bagi tiap individu, serta menjunjung tinggi HAM itu sendiri. Kekurangan dari kebijakan ini yakni banyak instansi pendidikan yang belum mengimplementasikannya, masih banyak ditemukan kasus intoleransi di sekolah, serta masih masalah intoleransi ini di sekolah dipandang sebelah mata. Lalu, hak peserta didik dalam beragama serta memiliki paham sesuai keyakinan masing-masing sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diatur dalam kebijakan pemerintah, yakni pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya kebijakan ini memiliki kelebihan, yakni yang pertama, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, serta setiap anak berhak untuk berekspresi sesuai tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua. Kekurangan dari kebijakan ini yakni masih banyaknya yang belum mengetahui tentang undang-undang tersebut. Lalu masih ditemukan kasus peraturan sekolah yang melanggar kebebasan anak dalam beribadah dan berpakaian sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya, perlu kita ketahui secara bersama bahwa penanaman aspek nilai-nilai toleransi dalam pendidikan haruslah diberikan kepada peserta didik sebagai edukasi moral agar kelak mereka dapat mengindahkan makna toleransi dalam kehidupan keseharian. Hal ini sudah diatur dalam suatu kebijakan yakni pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kelebihan dari diadakannya kebijakan ini yakni
Kurikulum diciptakan dengan pengutamaan aspek penanaman nilai toleransi dan pendidikan karakter sebagai pembentukan siswa yang memiliki nilai religi serta toleransi. Kekurangan yang masih didapat dari kebijakan ini yakni banyak yang masih belum mengetahui tentang undang-undang atau kebijakan ini. Lalu masih ditemukan kasus peraturan sekolah yang melanggar kebebasan anak didik dalam beragama. Nah, hadirin sekalian, perlu kita ketahui, ada beberapa simbol maupun pakaian yang menjadi ciri dari suatu pemeluk agama, terutama hijab yang menjadi ciri dari pemeluk agama Islam. Namun dalam instansi pendidikan, pembuatan seragam sekolah atau pakaian ini harus tetap menerapkan nilai-nilai toleransi. Oleh karenanya, dibentuklah kebijakan yakni pada Permendikbud nomor 45 tahun 2014 bab 1 pasal 1 ayat 4 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kelebihan dari adanya kebijakan ini yakni pelarangan pembuatan seragam sekolah yang dikhususkan sesuai peraturan agama tertentu, apalagi diwajibkan penggunaannya bagi siswa yang tidak sama dengan agama tersebut, serta pelarangan pemaksaan terhadap seorang siswa untuk mengenakan suatu identitas yang mencirikan selain agamanya. Kekurangan dari kebijakan ini yakni masih ditemukannya kasus perbuatan atau pembuatan seragam sekolah yang tidak mementingkan toleransi antar umat beragama, serta masih banyak juga sekolah yang tidak mengimplementasikan peraturannya tersebut. Selanjutnya, mengenai dari hasil konkret dari kelemahan maupun kekurangan-kekurangan dari kebijakan yang telah kami kaji, dapat kita lihat pada presentase grafis kebijakan yang terlampir, di mana menurut Lokadata Setara Institut, Catatan Harian Hak Asasi Manusia beserta Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, tingkat dari kasus intoleransi dalam ranah instansi pendidikan masih menduduki peringkat tinggi. Lalu, kami dalam pembuatan portofolio mengidentifikasi sumber informasi melalui dua sumber. Yang pertama, yaitu media elektronik. Kami menggunakan platform YouTube sebagai pencari dari pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan yang kami kaji. Lalu, kami juga mencarinya lewat media tulis berupa e-jurnal dari laman relevan yang dapat dipertanggungjawabkan keorisinaliasannya. Selanjutnya, mengenai pemilihan salah satu kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang kelas kami angkat akan dijelaskan lebih lanjut oleh juru bicara pada portofolio 3 dan 4. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, acara saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juru bicara portofolio 2 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh juru bicara portofolio 3. Kepada juru bicara portofolio 3, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dede Wahyudin MPD dan Ibu Jenita Caturyasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan beserta hadirin yang saya hormati dan banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alida Zia Fatimah dengan NIM 2100584. Di sini saya sebagai juru bicara kelompok 3 yang diketuai oleh Yunia Nurhaliza dan beranggotakan saya sendiri Alida Zia Fatimah, Anissa Nafira, Audrey Rosdiana, Hani Khairun Nisa, Indah Permata Yuliani, Keisha Khalilah, Muflihun Akbar, Novia Ramanda, dan Putri Ayu.
Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan yang paling relevan di antara kebijakan-kebijakan yang telah dijabarkan oleh kelompok 2 sebelumnya untuk memecahkan masalah toleransi dalam ranah pendidikan yang sebelumnya telah dibahas oleh kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kebijakan yang paling relevan untuk menangani masalah toleransi di ranah pendidikan adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Kebijakan ini memiliki kelebihan yang pertama, adanya pelarangan pembuatan seragam sekolah yang dikhususkan sesuai peraturan agama tertentu, apalagi diwajibkan penggunaannya bagi siswa yang tidak sama dengan agama tersebut. Yang kedua, adanya pelarangan pemaksaan terhadap seorang siswa untuk mengenakan suatu identitas yang mencirikan selain agamanya. Namun, dalam kebijakan ini masih terdapat kekurangan. Yang pertama, masih ditemukannya kasus pembuatan seragam sekolah yang tidak mementingkan toleransi antar umat beragama, dan masih banyak sekolah yang tidak mengimplementasikan peraturan tersebut. Pada bab 1 pasal 1 ayat 4 Permendikbud RI nomor 45 tahun 2014 berbunyi, pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah. Dalam pasal ini dijelaskan secara rinci tentang pelarangan pemaksaan terhadap siswa untuk mengenakan seragam yang mencirikan identitas lain agamanya sendiri. Hal ini sangat sesuai untuk menangani permasalahan intoleransi yang telah dibahas oleh kelompok 1 sebelumnya. Karena berdasarkan bab 5 pasal 6 Permendikbud RI nomor 45 tahun 2014 dijelaskan bahwa sekolah yang melanggar ketentuan dalam peraturan menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang dimaksud dapat berupa sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan atau penutupan satuan pendidikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Lalu, bagaimana jika kebijakan ini tidak diterapkan di Indonesia? Apabila kebijakan ini tidak diterapkan, besar kemungkinannya akan banyak sekolah yang melakukan pemaksaan kepada siswanya untuk menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan agamanya dan dapat menimbulkan masalah intoleransi lain yang lebih besar dampaknya terhadap kehidupan, seperti diskriminasi, mewajibkan siswa berbeda agama mengikuti kegiatan atau mata pelajaran agama tertentu, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juru bicara portofolio 3 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh juru bicara portofolio 4 mengenai pemecahan masalah. Kepada juru bicara portofolio 4, waktu dan 4, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator telah memperkenalkan saya untuk membahas portofolio tim 4. Sebelum itu, selamat siang dan salam sejahtera kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Bapak Dr. Andes D. Wahyudin MPD, dan Ibu Jenita Caturiasari MPD, serta teman-teman dan audiens yang saya banggakan dan hormati. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota tim portofolio 4 yang diketuai oleh Kartika Sari, yang beranggotakan Anti Oktaviani, Dinda Fitriani, Dwi Novitasari, Pramudita Dwi Partisan, Syafa Kamila, Shelly Handayani, saya sendiri, dan Tara Fatihah. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Syahna Karunia Kaputri dengan NIM 2100050. Saya dari kelas 1 APGST ingin melanjutkan pemecahan masalah dari kajian kelas yang kami pilih. Untuk itu, mari kita bahas pada tim portofolio 4 ini apa saja yang harus kita lakukan untuk action plans atau pemecahan masalah dari kajian sebelumnya. Sesuai dengan penjelasan tim portofolio 1, 2, dan 3,
bahwasanya portofolio tim 4 ini mengambil suatu kajian masalah dari Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang ketentuan seragam sekolah. Dapat dijelaskan bahwa sekolah harus mengikuti ketentuan dalam aturan seragam sekolah. Ada beberapa ketentuan mengenai seragam sekolah. Yang pertama, sekolah berhak memilih atau peserta didik ataupun tenaga kependidikan lingkungan sekolah berhak memilih pakaian seragam atau atribut kekhasan tanpa diskriminasi agama tertentu sesuai dengan Undang-Undang Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Pada poin pertama ini merupakan penyuluhan dari Permendikbud ini agar masyarakat ataupun tenaga kerja ataupun para peserta didik dapat memahami dari peraturan undang-undangan ini. Kemudian untuk sekolah negeri sesuai dengan yang dikelola oleh pemerintah atau sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sekolah negeri ini tidak boleh melarang seragam atau atribut keagamaan yang digunakan para siswa. Seperti contoh tadi, jika seorang siswa non-muslim ini tidak diwajibkan untuk memakai hijab, dan kemudian untuk siswa yang khusus muslim ini diwajibkan untuk memakai hijab. Tegas. Yang pertama, sanksi ini akan diberikan teguran jika sekolah tersebut tidak dapat memecahkan masalah secara baik, maka sanksi ini akan lebih tegas lagi dari Kementerian Pendidikan. Kemudian poin kedua ini ada pengedukasian alur pelaporan jika terjadinya intoleransi. Yang pertama, jika sesi mediasi tidak menemukan titik terang, maka dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang atau yang berwajib, yaitu kepolisian, agar sistem pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar dan normal kembali. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya Dinas Kependidikan Daerah perlu mengetahui terlebih dahulu permasalahan apa yang sedang dialami oleh salah satu sekolah tersebut jika memang terjadi kasus sebuah intoleransi. Kemudian, yang ketiga adalah pengedukasian mengenai keberanian untuk melapor jika terjadinya intoleransi. Pada hal ini, korban ataupun pihak yang merasa dirugikan tidak perlu takut untuk melaporkan hal-hal yang memang sudah melenceng dari jalurnya pendidikan. Maka dari itu perlu diketahui juga bahwasanya pihak yang melaporkan ini akan mendapatkan perlindungan hukum atau fair hukum dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah pengedukasian mengenai manfaat serta pentingnya toleransi. Yang ini perlu diketahui juga bahwasanya pentingnya kita untuk mengetahui toleransi mengapa sangat penting di Indonesia, karena Indonesia ini sangat beragam dan sangat memungkinkan juga terjadinya konflik-konflik yang terjadi jika ada saja satu titik hal yang menyebabkan hal pemicu tersebut terjadi. Maka dari itu penting sekali untuk kita sebagai calon pendidik ataupun kalian masyarakat Indonesia untuk bukan mengedukasi saja, tetapi memberitahu kepada yang lain mengapa toleransi itu sangat penting, mengapa saling menghargai itu sangat penting. Baik, sekian pemaparan saya. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan yaitu mari kita kembangkan kembali pengetahuan tentang toleransi serta regulasi atau perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kita dapat mengimplementasikannya dengan baik dan menjadikan warga negara Indonesia yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya kembalikan lagi kepada moderator. Bapak lebih tahu lah. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dari kelas A. Acara selanjutnya ialah sesi tanya-jawab. Adapun ketentuan sesi tanya-jawab kali ini, para peserta diskusi yang ingin bertanya atau menanggapi permasalahan, silakan memanfaatkan fitur raise hand yang Maaf, tadi terputus. Jika ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk TTMC. Ada pertanyaan dari Ibu ya. Untuk kelompok penyaji seluruhnya saja.
Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa toleransi itu dapat diartikan sebagai suatu perilaku, ya, perilaku terbuka untuk menghargai, menghormati segala perbedaan, gitu ya, baik itu dalam bentuk perbedaan agama, ras, atau perbedaan pendapat, bahkan perbedaan dari sisi budaya. Nah, hal yang sudah kita ketahui dalam toleransi tersebut, kita harus mampu mengaplikasikan dalam kehidupan, ya. Nah, bagaimana jika yang dikatakan toleransi itu kita implementasikan dalam kehidupan, bukan hanya di dunia nyata, namun di dunia digital. Nah, coba teman-teman, karena ini berkaitan dengan toleransi, walaupun tadi itu berkaitan dengan aturan-aturan, ya, aturan dalam mengadakan aturan di dalam persekolahan, ya, sesuai dengan aturan yang tadi itu, bahwa memang ada beberapa pro dan kontra mengharuskan atau mewajibkan menggunakan kerudung atau lain sebagainya. Nah, coba bagaimana menurut teman-teman cara ataupun sikap kita sebagai masyarakat digital untuk dapat bertoleransi di dalam dunia digital itu sendiri. Silahkan teman-teman. Sekian teh dari Ibu. Oh iya, sudah terdengar ya tadi pertanyaan dari Ibu? Sudah Ibu, sudah terdengar jelas. Iya, oke, baik. Silahkan. Sedang kami diskusikan ya Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya, mohon maaf, apabila teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan juga ya teman-teman. Baik, moderator, izin masuk sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Indah. Terdengar Indah.
Baik, maaf Ibu, izin menjawab pertanyaan dari Ibu, bertoleransi dalam dunia digital. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai warga negara yang digital, tiap individu itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala aktivitas dalam digitalnya. Atau dengan kata lain, kita harus mematuhi dari kode etik yang sudah seharusnya. Aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam membuat konten-konten digital. Maka yang bisa saya tekankan bahwa dalam membuat konten dalam digital atau berdunia maya, kita harus memperhatikan konten atau isi yang dapat kita uraikan nantinya, di mana harus berlandasan pada sikap-sikap toleransi kita sebagai cermin dari nilai-nilai Pancasila, tanpa ada unsur sara maupun unsur-unsur yang membahayakan lainnya. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Bila ada tambahan, boleh ditambahkan oleh teman-teman. Baik, moderator izin menambahkan. Apakah silakan ada Nadia. Iya, terima kasih sebelumnya moderator dan Indah atas jawabannya yang luar biasa. Jadi, kita semua adalah manusia ya teman-teman. Sekalipun saat berada di dunia digital, kita juga merupakan manusia. Penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang memiliki berbagai perbedaan. Banyak sekali perbedaan terdapat dalam dunia digital. Berbagai fitur di internet juga memungkinkan kita untuk berlaku etis atau tidak etis. Nah, untuk bersikap toleransi atau bijak dalam berkomunikasi di ruang digital, kita bisa dilakukan dengan cara berhati-hati dalam mengunggah dan berbagi konten digital. Sebagaimana yang kita tahu, sekarang banyak sekali terjadi pencemaran nama baik ataupun hal-hal yang lainnya yang berasal dari dunia digital. Selain itu, toleransi juga dapat dilaksanakan dengan menghargai perasaan dan memperlakukan pengguna ruang digital lain secara baik, mengendalikan emosi, dan menerapkan kesantunan dalam menggunakan dunia digital. Karena internet bukanlah ruang bebas tanpa batas. Pengguna internet terdiri dari berbagai macam budaya dan suku. Ruang virtual atau ruang digital sendiri adalah tempat pertemuan bagi budaya-budaya yang beraneka ragam. Maka disitulah letak toleransi sangat dibutuhkan untuk menyatukan berbagai perbedaan ataupun keberagaman dalam dunia digital tersebut. Ataupun kita bisa melakukan literasi digital dalam konteks budaya, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menggunakan media digital. Karena manusia memegang peran penting dalam menghadapi perubahan budaya, khususnya dalam konteks dunia digital. Sekian pertambahan dari saya mengenai jawaban dari Indah Amalia. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau yang lainnya? Dipersilakan dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadia yang telah menyampaikan pendapatnya. Adapun Anggi Rahma yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator. Saya izin menambahkan jawaban yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Ada satu kata yakni think before posting. Jadi berpikirlah sebelum memposting. Apalagi dalam ranah keagamaan ini ranah yang sangat sensitif, di mana ada beberapa kesalahan paham dapat menimbulkan perpecahan dari suatu umat beragama, juga perpecahan dari suatu negara itu sendiri. Jadi apabila kita ingin menerapkan toleransi dalam dunia digital, tentunya itu bukanlah hal yang mudah, karena toleransi kan dalam artian kita membiarkan, kita mengerti, tapi kita tidak mencampuri gitu ke sana. Dalam artian kita membiarkan dan udahlah kita sama-sama, karena memiliki pemikiran yang berbeda, sama-sama di tempat yang berbeda, dan untuk apa kita berselisih atas sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk pemahaman tentang
pengimplementasian toleransi dalam dunia pendidikan, dunia ranah teknologi ini, yakni yang pertama perbanyak literasi karena bukan sebagian banyak tapi besar dari masyarakat Indonesia yang minim toleransi sehingga banyak informasi-informasi yang diserap itu akhirnya menimbulkan mispersepsi, apalagi dalam dunia agama gitu, di mana ada penggalan-penggalan ayat ataupun hadis yang sehingga menimbulkan pemahaman baru yang dapat menyesatkan beberapa oknum sehingga dapat menciptakan perpecahan. Nah, segitu saja dari saya, bahwasanya apabila ingin mengimplementasikan toleransi dalam ranah digital, kita harus perbanyak lagi ilmu, perbanyak lagi literasi untuk lebih memahami terlebih dahulu, bukan menghujat terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggi yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, oleh Saudari Syahna, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya memakai dua device agar audionya terdengar dengan jelas. Maka dari itu saya akan mengambil kesimpulan dari penjelasan Saudari Anggi dan Saudari Nadia dan Saudari Indah tadi. Yang pertama, ranah dalam dunia digital itu bahwasanya kita bertemu dengan banyak orang dan tidak hanya orang Indonesia saja, bahkan dari luar negeri pun ataupun budaya-budaya lainnya. Maka dari itu kita yang pertama harus mengetahui terlebih dahulu apa saja aturan dalam bermedia sosial ataupun cara bermain digital. Karena tidak sembarang orang ataupun orang yang paham dari cara penggunaan aplikasi ataupun suatu platform tertentu ya teman-teman. Dan tadi telah dijelaskan juga bahwasanya harus perbanyak literasi. Setelah literasi kita juga harus memahami platform ataupun aplikasi tersebut. Misalnya ada suatu fitur ataupun settingan yang dapat mengubah suatu topik yang atau menyembuhkan suatu topik sensitif, itu dapat kita gunakan agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman ataupun kita dapat menggunakan fitur report atau dalam artian melaporkan hal-hal yang memang sangat meresahkan ataupun yang dapat memicu suatu pertentangan atau perkonflikan seperti itu. Jadi tambahan saya itu gunakanlah fitur-fitur yang bermanfaat dari suatu platform, aplikasi ataupun website lainnya yang dapat mengurangi pemicu-pemicu perpecah belahan dan dapat meningkatkan toleransi itu sendiri. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Syahna yang telah memberikan kesimpulan. Sesi tanya jawab telah selesai. Dari diskusi showcase pada hari ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih banyak kasus mengenai toleransi antar umat beragama, salah satunya di dunia pendidikan. Faktor yang membelakangi yaitu kurangnya pemahaman mengenai toleransi dan adanya latar belakang yang berbeda. Salah satu kasusnya yaitu kewajiban pemakaian jilbab atau kerudung kepada siswa non-Muslim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa alternatif, di antaranya Pasal 29 ayat 1 dan 2 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk mengatasi permasalahan toleransi antar umat beragama di dunia pendidikan, yaitu bisa menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan Permendikbud. Lalu kedua, pengedukasian atau pelaporan jika terjadi intoleransi. Yang ketiga, melakukan edukasi mengenai keberanian untuk melapor jika terjadinya kasus intoleransi. Yang keempat, pengedukasian mengenai manfaat serta pentingnya toleransi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kelas 1D yang telah memaparkan hasil portofolionya. Terima kasih juga kepada Saudari Tara Fatiha yang telah memandu jalannya portofolio pertama. Pemaparan selanjutnya yaitu pemaparan portofolio dari kelas 1D PGSD mengenai misi mewujudkan bangsa yang cerdas yang akan dimoderatori oleh Saudari Safiga Julia. Waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Bapak Dr. Handes Dewahyudin MPD dan Ibu Jenita Caturyasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada acara showcase yang hari ini. Perkenalkan, saya Safiga Julia Robin selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi showcase PGSD 2021D dengan tema Misi Mewujudkan Bangsa yang Cerdas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari para juru bicara. Yang pertama adalah Ninis Andini Wafatul Fahati, yang kedua Septiani Pancawardani, ketiga Salsabila Alivia Prabowo, dan yang keempat Alvin Kemala Azahra. Baik, sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pendidikan merupakan sebuah proses untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, mampu berpikir secara saintifik dan filosofis, tetapi juga mampu mengembangkan spiritualnya. Tantangan pendidikan berkualitas mengharuskan guru untuk lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, pemerintah haruslah mempersiapkan dengan matang. Pendidikan merupakan bidang yang harus dipersiapkan secara matang pula, karena pendidikan mempengaruhi sumber daya manusia. Lalu, apakah pendidikan Indonesia sudah berkualitas? Jika belum, mengapa dan bagaimana peran pemerintah dan khalayak umum untuk mendukung pendidikan berkualitas Indonesia? Marilah kita simak pemaparan dari juru bicara portofolio 1 mengenai identifikasi masalah. Kepada juru bicara portofolio 1, dipersilakan. Baik, izin masuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Dewahyudin dan juga Ibu Jenita. Selamat siang juga teman-teman yang hadir pada showcase di hari Jumat yang penuh berkah ini. Baik Pak Dede, boleh selanjutnya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Quotes dari Bapak Nelson Mandela ini merupakan quotes yang sangat saya sukai mengenai pendidikan. Dan kita berkumpul secara virtual pada hari ini pun akan membahas mengenai misi mewujudkan bangsa yang cerdas, yang tentu saja erat kaitannya dengan pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ninis Andini Wafatul Fahati dengan NIM 2104093 dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, selaku juru bicara 1 dan merupakan ketua dari portofolio kelompok 1. Pendidikan tentu saja dapat kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hal sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan saat ini pun kita tengah merasakan proses dalam mengenyam pendidikan. Bukankah begitu teman-teman semuanya? Indonesia, negara dengan wilayah yang membentang luas dengan kekayaan alam ataupun budaya yang sangat melimpah. Tentu saja kita sebagai bangsa yang merupakan bagian dari Indonesia pun dapat merasakannya. Namun, apakah kekayaan itu hanya dalam bentuk kekayaan alam dan budaya saja? Bagaimanakah pendidikan di negara Indonesia yang tercinta ini? Oleh sebab itu, muncullah 2 pertanyaan penting pada portofolio kelas 1D hari ini, yaitu yang pertama, apakah pendidikan di Indonesia ini sudah tersebar secara merata dan bagaimanakah kualitas pendidikan di Indonesia? Pertanyaan yang kedua, yaitu sarana dan prasarana yang ada sudahkah dapat menunjang untuk misi mewujudkan bangsa yang cerdas?
Tentu saja pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terbuat secara serta-merta, melainkan kami telah melihat banyaknya kendala yang muncul dan dirasakan oleh sebagian dari bangsa Indonesia ini. Boleh dilanjut, Dek? Contohnya, dapat kita lihat bersama pada beberapa artikel berita yang dimuat dalam portal-portal berita di jejaring internet. Salah satunya adalah berita dari portal berita kompas.com yang memberikan judul berita bahwa pendidikan tak merata, kualitas masyarakat tertinggal. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa hasil riset lembaga Education for All Global Monitoring menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Sementara, seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sarana utama pembentukan generasi penerus bangsa. Semakin maju kualitas pendidikan, maka semakin maju juga negara tersebut. Jadi sangat miris sekali bila kita melihat berita-berita yang terpampang ya. Dan yang kami tampilkan ini hanyalah sedikit atau sebagian kecil dari berita-berita yang masih banyak tersedia di media-media internet. Lalu mengapa hal tersebut bisa sampai terjadi di negeri Indonesia kita tercinta ini? Apakah memang tidak ada kebijakan dari pemerintah yang dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan ini? Jika kalian merasa penasaran, maka akan kami menjelaskan mengenai kebijakan yang telah pemerintah keluarkan. Penjelasan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Oleh sebab itu, mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juru bicara portofolio 1. Selanjutnya mengenai kebijakan alternatif akan dipaparkan oleh juru bicara portofolio 2. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Sebelumnya, selamat siang kepada Bapak Dewa Judin MPD dan Ibu Zenita Caturyasari MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Septiani Pancawardani dengan NIM 2104332, selaku jubir portofolio kedua sekaligus ketua kelompok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah tentang masalah yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama. Ada dua masalah yang menjadi fokus utama pada pembahasan kali ini, yaitu tidak meratanya fasilitas sekolah dan juga adanya penurunan kualitas mutu pendidikan. Karena Indonesia ini memiliki wilayah yang cukup luas, makanya sulit untuk meratakan fasilitas sekolah, apalagi untuk pendistribusian ke daerah-daerah yang memang sulit untuk dilalui oleh transportasi atau kendaraan. Namun, pada dasarnya, pemerintah sudah memberikan kontribusinya kepada bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan ini, yaitu salah satunya dengan mendistribusikan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah untuk memperbarui fasilitas yang kurang memadai di suatu wilayah atau sekolah tersebut. Lalu, apa sebenarnya penyebab dari ketidakmerataan sarana dan prasarana ini? Yang pertama, masih saja ada yang korupsi uang atau dana BOS yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah, makanya fasilitas yang ditawarkan kurang memadai. Selain itu, karena wilayah Indonesia yang luas dan juga sulit dijangkau, membuat praktik pendistribusian dana BOS ini belum bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dan kebijakan pemerintah dalam hal ini. PDD boleh di next. Oke, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini misalkan meningkatkan fungsi keberadaan komite sekolah yang jujur, independen, serta transparan agar tidak terjadi kecurangan atau korupsi tadi. Peraturan yang membahas mengenai persoalan sarana dan prasarana di sekolah adalah yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Dan yang terakhir,
yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk sekolah luar biasa. Boleh di next, PDD. Lalu permasalahan yang kedua adalah adanya penurunan kualitas atau mutu pendidikan. Nah, permasalahan ini merupakan hal yang cukup serius, pasalnya dengan kurangnya mutu pendidikan membuat kita, para pelajar juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah terus memperlakukan pembaruan pada kebijakan sekolah seperti memperlakukan HOTS atau High Order Thinking Skill, yang dimana hal ini membuat murid juga harus berpikir secara kritis. Selain itu, HOTS ini juga mempengaruhi tenaga didik karena bagaimanapun juga, tenaga didik ini memang harus selangkah lebih maju daripada murid-muridnya. Ditambah lagi dengan adanya sistem wajib belajar selama 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 34 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dan juga berdasar pada Undang-Undang 1945 pada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Oke, bisa disimpulkan bahwa permasalahan fasilitas atau infrastruktur pendidikan yang kurang memadai menjadi faktor utama menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya cakap para pendidik atau guru untuk menggali kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh para peserta didik atau siswa. Selain itu, mutu pendidikan atau bahan pembelajaran yang dikatakan masih terbilang rendah di berbagai jenjang pendidikan, dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada terhambatnya penyediaan sumber daya manusia yang memadai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada juru bicara Portofolio 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh juru bicara Portofolio 3 mengenai penetapan kebijakan. Kepadanya dipersilakan. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak. Juru bicara Portofolio 3 sedang terkendala jaringan, mohon ditunggu sebentar. Baik, sudah bisa Safega. Izin masuk ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Septiani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Alivia Prabowo, dengan NIM 2104250 dari kelas 1D PGSD. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Septiani mengenai berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kemudian di sini saya selaku juru bicara 3 dan juga ketua kelompok portofolio 3 akan memberikan pemaparan mengenai saran kebijakan yang relevan dengan permasalahan pendidikan dari segi mutu hingga sarana prasarana. Melalui hasil diskusi, kami menyimpulkan 2 bentuk kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan kegiatan literasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Seperti yang kita ketahui, minat literasi di Indonesia cukup rendah. Bersumber dari survei yang dilakukan oleh World's Most Literate Nation Rank, Indonesia menempati ranking ke-60 dari 61 negara berkaitan dengan minat baca. Jika diamati, semakin hari teknologi berkembang sangat pesat, apalagi di era 5.0, segala bentuk kegiatan dilakukan dalam bentuk digital. Melalui kegiatan literasi digital, tentunya yang pertama kita dapat menghemat waktu. Literasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa mengenal batas. Yang kedua, dapat memperluas jaringan, menambah pengetahuan dari belahan dunia dengan mudahnya melalui media digital. Sebagai mahasiswa, penggunaan platform Google adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dengan diterapkannya literasi digital, mahasiswa tentunya dapat menyaring segala informasi, baik pengetahuan akademik maupun pengetahuan umum dengan efektif. Jika penerapan kegiatan literasi digital dilakukan dengan baik,
Hal tersebut pasti akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Boleh di next. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan belum meratanya persebaran sarana-prasarana di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang belum mendapatkan teknologi internet secara memadai. Maka dari itu, kami menemukan kebijakan yang relevan dengan permasalahan di sini adalah dengan kebijakan relawan melalui sekolah terbuka. Diharapkan dengan terlaksananya kebijakan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak di daerah terpencil menjadi lebih luas lagi. Tentunya dengan segala keterbatasan internet tersebut, para relawan cenderung dapat lebih kreatif dalam proses pembelajaran karena minimnya keterbatasan internet. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun action planning yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada juru bicara Portofolio 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh juru bicara Portofolio 4 mengenai pemecahan masalah atau action planning. Kepada juru bicara Portofolio 4 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya atas kesempatannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elvin Kamala Zahra dengan NIM 2104083 sebagai perwakilan sekaligus ketua dari tim BEST Project kelompok 4 yang akan memaparkan bagaimana action planning terhadap masalah misi mewujudkan bangsa Indonesia. Seperti apa yang kita tahu, bahwasannya di Indonesia ini pendidikan belum merata dan didukung oleh faktor-faktor lainnya secara internal maupun eksternal. Apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi era globalisasi yang memaksa kita untuk siap atau tidak siap untuk menghadapi perkembangan digitalisasi di seluruh aspek, tidak hanya ekonomi, sosial, budaya, atau lainnya, namun pada aspek pendidikan juga. Aspek pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting di negara. Ya, adapun tetapi di Indonesia ini masih memiliki permasalahan yang pokok, yaitu ada permasalahan yang pertama, mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang belum merata disebabkan dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dan yang kedua, sarana dan prasarana, pemerintah telah menyiapkan bantuan berupa kuota internet gratis. Dan untuk pemerataan internet, pemerintah juga telah memeratakan infrastruktur di 113.000 layanan titik publik yang akan terus dibangun menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur Indonesia hingga tahun 2023. Next. Nah, untuk action planning, kami ingin menciptakan hal yang bisa mempermudah seluruh pelajar Indonesia dalam mendapatkan sumber belajar yang dapat membantu mereka untuk menyiapkan materi pembelajaran di sekolahnya secara online. Walaupun dengan sekolah online, mereka dapat belajar dan mampu meningkatkan literasi juga. Pembuatan video menarik di media sosial, terutama di kanal YouTube dan media sosial Instagram, akan dilakukan oleh kita. Hal ini akan mempermudah mereka untuk mengakses pembelajaran secara gratis dimanapun dan kapanpun. Hal ini juga dapat meningkatkan pembelajaran mereka di sekolah. Dan rencananya platform pendidikan ini akan dikelola oleh mahasiswa-mahasiswi Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Hal ini akan sejalan karena mereka akan turun menjadi tenaga pendidik yang ikut andil menjadi menciptakan generasi yang unggul, cerdas, dan berkualitas. Tidak hanya itu, kami juga akan membuat modul-modul pembelajaran yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan rentang usia pelajar, yang dimana pendidikan ini kita bisa menjadi dobrakan baru dalam literasi di Indonesia. Bisa kita lihat pada indeks kegemaran membaca Indonesia tentang tahun 2016 hingga 2020. Di 2019 kita mendapati 53,84 poin. Dan di 2020 kita mendapati 55,74 poin. Di mana sekarang ini kita mendapati hanya 1,9 kenaikan poin. Dan rata-rata di Indonesia perlu diketahui dalam satu hari hanya membaca 1 jam 36 menit saja dan menuntaskan 2 buku per 3 bulan, di mana bisa kita lihat dan tarik kesimpulan bahwa minat literasi Indonesia ini sangat kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebetulnya pemerintah pun telah memberikan kebijakan dan memberikan gerakan untuk 15 menit membaca sebelum pelajaran. Namun hal ini terpaksa berhenti karena adanya pandemi COVID-19. Dan
Maka dari itu, action plan yang kita suguhkan semoga dan diharapkan menjadi suatu dobrakan dan kontribusi nyata oleh mahasiswa-mahasiswi sebagai pemuda Indonesia dalam mencetak generasi yang unggul, berkualitas, dan mampu bersaing dengan negara lain dengan sejalan rencana Indonesia Emas 2045. Terima kasih, dicukupkan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada juru bicara portofolio 4. Selanjutnya adalah acara sesi diskusi. Adapun sesi diskusi kali ini kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya dan menyanggah, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Tio Minar Febrianti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator udah mempersilakan saya untuk berbicara. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara menjadi relawan pendidikan yang berkualitas dan yang baik untuk daerah pedalaman untuk mewujudkan bangsa yang cerdas? Silakan diberikan poin-poinnya. Terima kasih. Bagaimana para juru bicara, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Ya, baik, dapat dipahami. Izin menjawab, baik, bisa dipahami. Izin masuk, moderator. Ya, silakan ada juru bicara portofolio 4. Boleh saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Tio Minar, bagaimana caranya sebagai pemuda untuk menjadi relawan di pedalaman. Nah, hal ini sudah banyak digemarkan dan didemokan oleh pemuda-pemuda lainnya, yaitu dengan cara volunteering, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan di media sosial, juga media-media lainnya, yang membuka volunteering. Dan juga kita bisa menjadi role model sebagai pemuda-pemuda lainnya dengan menciptakan dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita realisasikan sendiri menjadi pemuda ini kan dituntut menjadi agent of change, juga role models. Jadi, alangkah baiknya untuk menjadi pemuda yang bisa merealisasikan nilai-nilai Pancasila, juga nilai-nilai kebangsaan. Jadi, tidak hanya di pedalaman saja, tapi kita bisa mencontohkan juga dengan pemuda-pemuda lainnya. Untuk pedalaman itu bisa kita cari jalannya untuk menyediakan relawan-relawan, juga volunteering, yang bisa dilakukan secara online juga ada, offline juga ada. Tapi untuk pandemi sekarang, lebih banyak dilakukan secara online, di mana volunteering itu membutuhkan kita sebagai penyedia modul pembelajaran, atau juga microblog, seperti itu, Tio Minar. Dicukupkan, terima kasih. Baik, kepada jubir 1, dipersilakan untuk menyanggah. Izin masuk, saya izin menambahkan jawaban dari Elvin. Betul tadi yang dikatakan oleh Elvin, bisa melalui volunteering. Lalu selain itu, sebagai relawan, ada juga yang harus disiapkan oleh kita. Salah satunya yaitu mengenai ekonomi. Karena tentu saja pada zaman saat ini kan tidak mungkin kita bisa serta-merta masuk ke pedalaman tanpa dengan ekonomi yang cukup. Oleh sebab itu, sebagai relawan, kita harus menyiapkan ekonomi dan juga kesehatan. Bagaimana cara mendapatkan ekonomi atau dana bila kita sendiri tidak mampu untuk mendanai diri kita? Nah, kita bisa mendapatkannya melalui donatur-donatur yang atau sponsor-sponsor yang bersedia menyediakan dana untuk acara atau kegiatan yang akan kita lakukan ke pedalaman tersebut. Cukup sekian tambahan dari saya, mungkin ada yang dari yang lain. Terima kasih. Silakan untuk juru bicara portofolio 2. Baik, terima kasih moderator izin menjawab. Tadi kan ditanyanya bagaimana cara lawan yang baik untuk
mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas ini ya. Nah, caranya itu kita bisa, karena kan daerah-daerah pedalaman gitu sangat sulit ya dilalui oleh transformasi, lalu kendaraan-kendaraan. Nah, oleh karena itu pasti sedikit juga yang datang ke daerah itu. Lalu dengan adanya kita sebagai relawan, kita bisa mengajarkan hal apapun yang bisa kita ajarkan mengenai buku-buku dan juga semua pengetahuan yang kita punya. Ditambah lagi kita bisa memberikan buku-buku yang kita punya melalui donatur-donatur yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi kita pasti membutuhkan atau kita membutuhkan donasi gitu kan dari teman-teman semua. Donasi itu bisa berupa buku, berupa materi ataupun uang. Nah, diharapkannya kepada teman-teman yang ingin berdonatur ini kita memfasilitasi mereka dengan adanya buku-buku supaya mereka ini dapat membaca. Dan itu juga bisa menjadi salah satu pemfasilitasan agar literasi di Indonesia ini bisa meningkat seperti itu. Terima kasih. Baik, kepada juru bicara Portofolio 4. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudari Tio. Untuk menjadi relawan sekolah terbuka dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh campaign kitabisa.com. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan turun langsung ke daerah-daerah terpencil dengan melakukan pengajaran langsung. Tapi jika tidak dapat terjun secara langsung, kegiatan relawan dapat dilakukan dengan menyokong dana seperti yang dibicarakan oleh Saudari Ninis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saudari Tio Minar, apakah sudah cukup? Ya, terima kasih untuk moderator. Terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya sungguh bagus ya. Dari volunteer dan donasi-donasi. Jawabannya bagus. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kepada peserta ada yang ingin bertanya. Baik, kepada Saudari Nadia, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator dari kelas 1D PGSD. Nah, izin ya untuk kelas 1D. Di dalam siswa yang cerdas, untuk mewujudkan siswa yang cerdas, itu juga generasi penerus bangsa harus memiliki moral-moral di dalamnya. Nah, peserta didik yang cerdas juga harus memiliki moral dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan. Lalu, menurut kelas 1D Pendidikan Guru Sekolah Dasar, model pendidikan yang bagaimana yang tepat untuk menciptakan peserta didik yang cerdas dan bermoral. Sekian, apakah bisa dipahami, moderator? Baik, sudah bisa dipahami. Baik, kepada Saudari Zulfa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Nadia. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih kepada moderator.
yang telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari Nadia. Nah, jadi pendidikan sendiri itu bagaimana sih menciptakan siswa yang memiliki moral gitu. Nah, di sini kita membahas tentang dimensi pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini sudah mencakup pendidikan-pendidikan apa saja sih yang harus dimiliki oleh siswa sendiri. Yang pertama yaitu etik atau olah hati, di mana individu atau siswa sendiri itu diajarkan untuk memiliki kerohanian, lalu dalam beriman juga bertakwa. Lalu yang kedua yaitu olah pikir atau literasi, di mana siswa atau individu itu memiliki keunggulan akademis sebagai pembelajar dan pembelajar yang hebat sepanjang hayat. Lalu yang selanjutnya itu adalah olah rasa atau estetik, di mana individu atau siswa itu memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Lalu yang terakhir yaitu olahraga kinestetik, di mana individu atau siswa itu mampu menjadi siswa yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif dalam usaha bela negara. Bagaimana? Dapat terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah dapat terjawab sekali, Mungkin Saudari. Gerakan penguatan pendidikan karakter inilah sebagai fondasi utama dari pendidikan, karena sudah mencakup beberapa kepentingan yang harus ada di pendidikan, yaitu secara rohani, literasi, estetik atau rasa, juga secara kinestetik atau olahraga. Baik, Zulfa, Dapat dipahami, Nadia? Ya, dapat dipahami. Jadi kita harus seimbang juga dari olah hati dan baik dalam bidang akademik maupun di luar bidang akademik. Jadi harus seimbang ya ketiga hal itu. Baik, kepada juru bicara portofolio 2 mungkin ingin menyanggah dari pertanyaan Zulfa. Baik, moderator, terima kasih. Sebelumnya izin menambahkan, jadi dalam pembelajaran ini kita punya yang namanya capaian belajar atau tujuan belajar. Nah, dalam tujuan dan capaian belajar ini tidak semerta-merta dilakukan atau diterapkan tidak ada tujuannya gitu, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya ini tentu saja untuk mencerdaskan dan mencerdikan anak-anak bangsa gitu. Nah, dari capaian belajar ini kita bisa menyisipkan sedikit tentang etika dan juga kemampuan yang lainnya yang bisa membuat soft skill anak ini atau para peserta atau pendidik para peserta ini bisa menjadi murid yang cerdik dan juga bermoral seperti itu. Apakah bisa dipahami, Nadia? Baik, Septia. Atas jawabannya, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada juru bicara portofolio 4, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin menambahkan dari jawaban sebelumnya, yaitu kita bisa mendekatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Juga kita bisa melakukan pemaksimalan bagaimana menyampaikan materi dari pendidik itu sendiri. Lalu peserta didik dapat mengolah apa yang telah disampaikan oleh pendidik dengan baik, dengan cara 4 capaian, yaitu cerdas sosial, cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas emosional. Jadi, untuk capaian itu sendiri sudah mencakup bagaimana kecerdasan moral itu direalisasikan. Jadi, tergantung bagaimana interaksi antara peserta didik dan tenaga kependidikan. Begitu, Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Septiani, untuk Elvin, dan jubir lainnya atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih boleh kepada Ibu masuk sebentar. Oh iya, Ibu boleh Iya, dipersilakan. Ibu akan apresiasi dulu. Terima kasih. Ini untuk pemaparan luar biasa ya untuk 1D. Tadi bahkan ada beberapa hal ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah ada yang sudah dijelaskan ya. Baik itu dalam bentuk platform aplikasi ataupun dari pemerintahnya pun sudah ada. Nah, teman-teman, itu yang perlu nanti Anda kembangkan lagi dalam kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut dapat terrealisasi dengan baik ya dalam pendidikan di Indonesia.
Silahkan dikembalikan lagi ke Teteh Vega. Baik, Ibu, terima kasih atas penambahannya. Sesi diskusi atau tanya jawab telah selesai. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kali ini adalah untuk mewujudkan pendidikan yang cerdas ternyata membutuhkan banyak persiapan dan dukungan baik dari pemerintah maupun kita masyarakat. Banyak yang harus dievaluasi dari pendidikan Indonesia. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita harus ikut mendukung dan ikut berinovasi dalam pendidikan agar tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada kelas 1D yang telah memaparkan hasil portofolionya, dan tidak lupa juga terima kasih kepada Saudari Syafega yang telah memandu jalannya showcase portofolio kedua sekaligus showcase terakhir pada siang hari ini. Alhamdulillah, seluruh pemaparan showcase pada hari ini telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, apakah ada masukan dari dosen pengampu? Dipersilahkan dari Ibu Jenita atau Bapak Dewa. Dari Ibu cukup, silahkan dilanjutkan dahulu ya. Baik Ibu, apakah ada masukan untuk jalannya showcase portofolio kali ini? Baik, untuk seluruhnya ya, untuk kegiatan showcase ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun ada hal yang ingin Ibu informasikan sebelumnya nih, khususnya mengenai materi toleransi. Tadi belum sempat Ibu sampaikan ya, bahwa di sana ada penjelasan mengenai moderasi beragama. Nah, teman-teman silahkan nanti jika belum terbahas ataupun belum mengetahui mengenai moderasi agama atau moderasi beragama itu seperti apa, ya silakan boleh langsung diinformasi ataupun mencari lagi materi-materi tersebut yang mengatakan bahwa memang sikap untuk mengurangi adanya ekstremisme gitu dalam setiap keyakinan setiap individu, khususnya dalam beragama. Nah, untuk poin yang tadi, poin yang 1D itu karena sekarang itu berkaitan juga ya dengan kebijakan-kebijakan baik dalam sektor pendidikannya ya, dikaitkan juga dengan sekarang masa pandemi, aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu bahkan sekarang itu kan ada istilahnya memang dalam pembelajaran itu banyak sekali pendekatan. Baik itu pendekatan dalam bentuk TIPEK ya, yang teknologikal, pedagogikal, content knowledge gitu ya. Bahkan sampai pada saatnya semuanya harus sesuai dengan aturan-aturan ya, yang berlaku dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan guna untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan harus terus mengupgrade diri, harus terus mengupdate diri mengenai ilmu pengetahuan, bahkan apapun ya dalam aturan-aturan yang sekarang sedang berkembang, bahkan yang sedang berlaku ya, khususnya dalam pendidikan. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui, bahkan kalau dulu itu saat pertama kali ada pandemi, ada istilahnya RPP itu menggunakan RPP daring, gitu ya, yang hanya 1 lembar. Nah, hal yang seperti itu kita harus terus kontinuitas, gitu ya, harus terus berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan ilmu pengetahuan sampai di sini saja, sama seperti belajar di sini ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Luar biasa, pengalaman kalian itu akan menjadi ilmu yang tidak akan dapat Anda rasakan dimanapun. Karena
pengalaman yang berharga inilah yang dapat menjadi guru yang luar biasa ya saat mengikuti kegiatan showcase, bahkan menggunakan luring, daring gitu ya, atau menggunakan sinkronus maupun asinkronus yang terkadang kita merasa seperti apalah Anda bisa rasakan dideskripsikan dalam diri kalian masing-masing, tapi itu kita ambil dari sisi kebermanfaatannya. Semoga apa yang kita peroleh saat ini itu akan bermanfaat untuk di kehidupan kalian berikutnya ya, khususnya dalam bermasyarakat maupun di perkuliahan atau di kehidupan kita masing-masing. Begitu. Terima kasih untuk dari Ibu, kiranya cukup sekian. Zulfa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya, sangat membangun untuk kita semua. Selanjutnya masukan dari Bapak Dewa, dipersilahkan. Apa? Bapak sedang ke sana barusan apa? Bapak dipersilahkan untuk menyampaikan masukan terkait jalannya showcase portofolio hari ini. Pendek saja dari Bapak, bagus. Luar biasa. Kembangkan terus, lanjutkan terus, tingkatkan terus aktivitas Anda kegiatan ini ya. Dan silahkan terus menerus Anda sekalian, Anda semua untuk menjadi pejuang-pejuang pendidikan Indonesia, membela kebenaran, meluruskan yang bengkok, ya, jadi pioner-pioner pembaharuan, ya, oke. Tapi Bapak menggarisbawahi lagi, memang kondisi kita ini begini ya, apa namanya? Sukanya menyalahkan gitu loh. Padahal tidak bagus begitu. Nah, yang disalahkan itu perbaiki, yang menyalahkan bersama untuk membangun bangsa gitu loh. Jadi contoh menyalahkan itu Anda atau Bapak sendiri memang seringkali menyalahkan pemerintah ya. Kemudian Bapak sendiri disalahkan oleh orang lain. Jadi antara teori dan praktek itu tidak sinkron gitu ya. Apa namanya itu? Ya marilah pertama-tama kita memperbaiki diri sendiri, kemudian kita berusaha memperbaiki orang lain. Ya kita berkiprah dalam negara, dalam bangsa ini di sektor pendidikan untuk melangkah, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia yang beriman, bertakwa, cerdas, tampil, gitu ya. Saya kira demikian sajalah dari Bapak ya. Lanjutkan terus, ini bagus, ya, luar biasa. Apresiasi buat Anda semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewa dan Ibu Jenita yang telah memberikan masukannya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kita semua agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sebelum acara penutup, bakal ada penyampaian pesan dan kesan nih dari semua peserta yang hadir hari ini. Untuk semuanya, disilakan untuk mengisi link Padlet yang sudah dibagikan oleh tim PDD di link chat Zoom. Boleh langsung diisi untuk kesan dan pesannya. Untuk tim PDD boleh di-share screen. Dari partisipan atau peserta yang ada boleh mengaktifkan fitur raise hand-nya apabila ada yang ingin disampaikan terkait pesan dan kesan jalannya showcase portofolio kali ini. Boleh ya, boleh langsung raise hand aja. Wah, udah ada yang isi nih. Katanya kesannya deg-degan, Pol. Ayo boleh semuanya dari 123 peserta dan partisipan yang hadir,
boleh mengisi link Padletnya untuk menyampaikan kesan dan pesan jalannya showcase portofolio kali ini. Keren banget asli, walaupun deg-degannya bukan main. Kayaknya ini yang komen udah 2 komen atas ini kayaknya juru bicara atau tim panitia nih kayaknya. Kayaknya kerasa banget deg-degannya. Keren pisan warga UPI. Harus keren ya kita semua. Deg-degan tapi enakeun. Keren amat sih Besti. Seru banget soalnya menambah wawasan. Mantap. MC-nya keren. Aduh makasih ini buat yang komen ya. Kayaknya kita semua hari ini tuh keren. Boleh nih buat MC-nya teman-teman. cantik, kece. Terima kasih banyak Ibu. Upi Edun. Buat teman-teman boleh diaktifin aja fitur raise hand-nya buat sampein kesan dan pesannya nih. Atau boleh nih kasih komentar buat penampilan showcase portofolio kali ini. Keren abis. Love you Bu Jen. Ibu katanya ada yang bilang love you Bu. Dapat salam ini dari Love you tuh peserta siapa nih. itu? Love you Bu Jen. Wih, langsung minta Namanya disamarkan Ibu. disamarkan. Love semuanya pokoknya ya, Jubir 3 keren. cakep. Terima kasih banyak Ibu. Jubir 3 cakep banget. Ini jubir 3 yang kelas apa? Kelas D nih. Akang keamanan. Waduh, kita ada akang keamanan. Public speaking-nya bagus deh. Terima kasih, menakjubkan, keren banget PGSD 21. Kok nggak ada komdis ya? Jadi kita acara showcase ya, bukan mau kaku teman-teman. Boleh langsung aja nih raise hand, nggak ada yang mau berani buat kasih kesan dan pesan? Apa mau ditunjuk aja nih kira-kira siapa nih yang kelihatannya semangat banget buat kasih kesan dan pesan ya? Kita tunjuk aja ya. Coba boleh deh dari, aduh Teteh Shelly nih dari kelas 1A. Cantik banget kayaknya. Udah merhatiin ini dari tadi, boleh dong kasih kesan dan pesannya. Halo, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya, alhamdulillah ya. Showcase-nya berjalan dengan lancar. Kesan pesan saya ikut panik ya, ikut panik. Tapi alhamdulillahnya mendapatkan wawasan yang lebih banyak dari showcase ini. Semoga nanti ke depannya ada kegiatan lagi seperti ini. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Teh Shelly. Alhamdulillah ya, kesan pesannya sangat bagus dan kita semua jadi dapat ilmu baru tentunya. Boleh ini dari kelas B sama C, barangkali ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Apa kita tunjuk aja ya? Alhamdulillah Ibu, Bapak, kita mengadakan showcase ini mengundang juga untuk kelas 1B dan kelas 1C untuk menghadiri showcase kali ini. Iya, bagus. Semuanya harus berkumpul ya. Semuanya satu angkatan ini tidak dibeda-bedakan. Semua sama ya. Mana teman-temannya boleh setiap angkatan diberi kesempatan untuk memberikan kesan-pesannya ya. Boleh dari kelas 1B ada Abdillah Fakih nih. Boleh ini Abdillah Fakih buat menyampaikan kesan dan pesannya ya. Kang Abdillah Fakih di kelas 1B hadir, masih memerhatikan. Waduh, kayaknya nggak ada nih. Kita tunjuk siapa ya? Ayo, nggak ada yang berani ini buat angkat tangan. Harus berani dong, kan kita udah jadi mahasiswa. Harus udah berani. Atau dari panitianya nih yang udah bikin poster, yang udah bikin link absensi, dari jubir, kayaknya deg-degan banget lah ya tadi. Boleh buat kasih pesan kesannya. Boleh dari Teh Nurul Huda. Teh Nurul, ada Teh Nurul buat kasih kesan dan pesannya?
Ada Gani, Teh Nurul. Halo semua. Halo. Maaf Kenapa ya. cam nih? Gak kelihatan nih cantiknya. Iya maaf belum bisa on cam dulu karena lagi di luar juga. Ya. Oke, untuk kesan-pesannya, wah luar biasa banget sih untuk semester 1. Teman-teman dari kelas A sama kelas D bisa sebegitu siapnya, pasti persiapannya juga banyak banget dan hasilnya tentunya jadi menakjubkan sekali, jadi sangat bisa jadi pembelajaran buat kelas B sama kelas C ya. Terus juga penyampaian materinya juga teman-teman udah kayak dosen-dosen aja nih, keren-keren banget. Kayaknya. Segitu aja dari aku. Terima kasih Teh Nurul yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Mungkin terakhir nih, kesan dan pesan untuk jalannya showcase portofolio khususnya di Prodi PGSD ini. Angkatan pertama boleh mungkin ketua angkatannya untuk menyampaikan kesan dan pesan terkait showcase portofolio hari ini. Dipersilakan kepada Kang Bintang untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Kang Bintang hadir hari ini. Siap hadir, TTMC. Ibu baru tahu loh ini ketua angkatannya. Iya, Bintang ternyata. Yang Iya, selalu Bu, ada setiap saya. malam kalau tidak hujan. Tiap malam ya Ibu ada di langit ya. Boleh Kang Bintang Ya. untuk kesan dan pesan. Baik, mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia ya dari kelas 1A, 1D, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu, Ibu Jenita dan Pak Wahyudin, dan teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir. Menurut saya showcase kali ini tuh ya seru, kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa mendengarkan penjelasan dari masalah-masalah yang ada di negara kita gitu kan. Dari masalah intoleransi, dari masalah tentang mewujudkan pendidikan, dan yang lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Alhamdulillah semuanya ya bisa berjalan dengan baik. Sebelum ke penutup, kita buat dokumentasi dulu ya kepada seluruh teman-teman, juga dosen pengampu untuk menyalakan fitur kameranya. Kita dokumentasi yang akan dipimpin oleh tim PDD. Oke, untuk slide 1. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Salam Pancasilanya. Mana? Nah. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada tim PDD yang telah memimpin dokumentasi. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Demikian pemaparan showcase portofolio Tim Best Project hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kata-kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di showcase portofolio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih teman-teman. Ini tidak ada yel-yelnya. Teman-teman tidak bikin yel. Ayo, lupa ya tidak dibaca. Ini kan harusnya ada yel-yelnya loh. Yel-yel, mana yel-yelnya? Ibu tagih dulu. Ini sudah di stop record. Belum ya? Belum. Yel-yelnya belum. Ini memang nggak bikin atau gimana? Kan harusnya ada yel-yelnya loh. Boleh di stop record dulu aja. Kalau mau yel-yel dulu, yel-yel silahkan.
Boleh Ibu, kita ada jargonnya. Oke, silakan. Ya boleh ya teman-teman. Kalau misalkan lupa bilang showcase portofolio Tim Best Project 2021, kalian jawabnya siap mencerdaskan anak negeri. Bisa? Boleh sambil diangkat ya. Bisa. Tunjukkan. Iya, boleh. Oke, siap ya. Coba boleh di-unmute dulu nih semuanya. Oke. Showcase portofolio Tim Best Project 2021. Siap mencerdaskan anak negeri. Ya, tepuk tangan. Asik. Luar Terima biasa. kasih. Bapak. Oke. Jangan lupa untuk mengisi link presensi ya. Terima kasih.